Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Saidatul Maulida dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya sedang di area camping Gunung Merbabu via Tekelan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu permasalahan komunikasi pendidikan di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bekasi, yaitu kurangnya keberanian siswa dalam berkomunikasi selama proses pembelajaran berlangsung. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Melalui komunikasi, guru dapat menyampaikan informasi, memberikan arahan, serta membangun interaksi yang baik dengan siswa. Di sisi lain, siswa juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pendapat, bertanya, dan mengungkapkan kesulitan belajar yang mereka alami. Komunikasi yang efektif akan membantu terciptanya pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan. Sebaliknya, apabila komunikasi belum berjalan secara optimal, maka tujuan pembelajaran pun akan sulit tercapai. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari beberapa kondisi, seperti masih adanya siswa yang belum berani bertanya kepada guru, kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, dan belum terbuka dalam menyampaikan kesulitan belajar yang mereka alami. Selain itu, partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi juga belum merata. Beberapa siswa cenderung pasif dan hanya menjadi pendengar selama proses pembelajaran berlangsung. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka pembelajaran akan menjadi kurang efektif dan interaktif, dan guru juga akan mengalami kesulitan dalam mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Permasalahan ini tentu tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi saja. Mungkin di sekolah-sekolah lain masih terdapat beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keberanian dan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi. Yang pertama, ada faktor internal siswa. Sebagian siswa masih merasa malu dan takut melakukan kesalahan dan khawatir apabila jawaban yang mereka berikan dianggap kurang tepat oleh guru maupun teman-temannya. Yang kedua, ada faktor lingkungan pembelajaran. Suasana kelas yang belum sepenuhnya interaktif dapat membuat siswa kurang terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, ada faktor kebiasaan belajar siswa. Sebagian siswa sudah terbiasa menjadi pendengar pasif dan belum terbiasa mengemukakan pendapat mereka di depan kelas. Yang keempat, faktor komunikasi antara guru dan siswa. Meskipun komunikasi yang terjalin sudah tergolong baik, guru masih perlu memperhatikan lebih banyak kesempatan, motivasi, dan dorongan agar siswa lebih berani menyampaikan pendapat maupun kesulitan belajar yang mereka hadapi. Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan teori humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, proses belajar akan berlangsung secara optimal apabila peserta didik berada dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan memperoleh dukungan untuk mengekspresikan dirinya. Teori ini menjelaskan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, namun juga sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi yang ia miliki. Apabila siswa merasa dihargai, diterima, dan tidak takut melakukan kesalahan, maka mereka akan lebih percaya diri, berani bertanya, dan mengemukakan pendapat. Kemudian, siswa juga bisa menyampaikan kesulitan belajar yang ia alami selama proses pembelajaran. Dengan demikian, hasil observasi ini menunjukkan bahwa guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih suportif agar kemampuan komunikasi siswa dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil observasi, faktor-faktor penyebab, serta teori yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa kurangnya keberanian siswa dalam berkomunikasi bukanlah permasalahan yang muncul secara tiba-tiba. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari diri siswa maupun lingkungan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tepat untuk menciptakan kondisi belajar yang mampu mendorong siswa agar lebih aktif dan percaya diri dalam berkomunikasi selama proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama itu, guru menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman,
dan menyenangkan agar siswa tidak merasa takut ketika berbicara. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk menyampaikan pendapatnya dan untuk bertanya. Yang ketiga, guru memberikan apresiasi sederhana kepada siswa seperti pujian atau penguatan positif. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan kegiatan tanya jawab. Yang kelima, guru memberikan motivasi kepada siswa bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian dari belajar, sehingga siswa tidak perlu merasa takut untuk mencoba. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan komunikasi pendidikan yang masih perlu ditingkatkan adalah kurangnya keberanian siswa dalam berkomunikasi selama proses pembelajaran. Serta permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal siswa, lingkungan belajar, kebiasaan belajar, serta komunikasi yang terjalin selama proses pembelajaran. Berdasarkan teori humanistik Carl Rogers, guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa. Dengan adanya komunikasi yang baik, siswa akan lebih percaya diri, berani bertanya, dan berani mengemukakan pendapat, serta mampu mengembangkan komunikasinya secara optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Merbabu via Tekelan. Bye-bye.